Teman-teman, kita bersyukur sekali nih bisa bertemu dalam PMDKJ kita pada hari ini. Walaupun masih online via Zoom, tapi justru Tuhan kasih kita kesempatan bisa bersekutu dari berbagai tempat. Dan kita juga bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita masing-masing. Walaupun kita ini masing-masing terbatas, mungkin kita punya pergumulan kita masing-masing, tapi pemeliharaan dan kasih setia Tuhan senantiasa dinyatakan Tuhan buat hidup kita. Sehingga Tuhan menopang kita untuk melalui panggilan kita dari hari ke hari. Mari kita membuka ibadah ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa mengasihi dan memelihara kami, yang kasih setianya tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan mau menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas panggilan yang Tuhan berikan buat kami masing-masing. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan mau pertemukan kami dalam persekutuan PMDKJ di bulan Agustus ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang menguasai hati kami, supaya kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami siap untuk diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bergabung, mungkin masih dalam perjalanan, mungkin sedang persiapan, Tuhan yang mau kumpulkan ya Tuhan, agar kami bisa bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Kami menyerahkan ibadah persekutuan ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati koneksi, memberkati gadget yang kami pakai masing-masing juga, kiranya boleh berjalan dengan lancar ibadah ini dari awal sampai akhirnya.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, eh, ibadah kita pada sore malam hari ini punya tema yang menarik, yaitu Who is my neighbor? Nah, apa ini maksudnya gitu ya? Eh, Kalau kita merenungkan kehidupan kita sehari-hari ini, seringkali kita berpapasan, kita atau mungkin kita bertemu setiap hari gitu dengan orang-orang yang secara komunitas mungkin disisihkan atau istilahnya terpinggirkan seperti itu. Bisa jadi mereka yang uh, secara ekonomi berkekurangan. Bisa jadi mereka yang punya disabilitas, misalnya fisik ataupun mental. Bisa jadi juga mereka yang dikucilkan karena berasal dari ras atau golongan tertentu. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ternyata pada zaman Tuhan Yesus waktu itu juga ada banyak kelompok-kelompok orang yang mungkin terpinggirkan gitu. Tapi Tuhan Yesus menyatakan kasih yang luar biasa buat mereka, bahkan mau melayani mereka. Kita lihat di Alkitab ada Tuhan Yesus yang melayani perempuan Samaria, Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus yang menyembuhkan wanita yang sakit perdarahan, kemudian bahkan Tuhan manggil Matius pemungut cukai gitu, yang waktu itu dikucilkan oleh masyarakat menjadi muridnya. Bagaimanakah dengan kehidupan kita pada saat ini gitu, pada zaman ini? Bagaimana kita bisa menyatakan kasih buat mereka yang pinggirkan? Kita mau mendengarkan sharing alumni yang akan dibawakan oleh Dr. Irin, alumni FKUKI 2010. Kak Ririn akan sharing nih tentang pengalamannya kepada Kak Ririn. Kopersia. Baik, terima kasih. Shalom semua. Ya, perkenalkan, aku Ririn. Saat ini aku dokter yang berpraktek di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT. Minta tolong slide-nya bisa ditampilkan. Bersyukur untuk kesempatan hari ini, aku boleh men-sharingkan sedikit dari pelayanan yang Tuhan anugerahkan untuk aku kerjakan di sini. Slide. Ya, mungkin aku ceritakan sedikit awal dari panggilanku, panggilan mula-mula yang Tuhan anugerahkan bagiku untuk menaruh aku di SOE. Jadi awalnya aku nggak tahu sama sekali SOE itu di mana, nggak pernah sama sekali ke NTT, tetapi Tuhan taruh SOE di hatiku dengan kondisi TTS yang tingkat kemiskinannya tinggi, bahkan sampai masuk ke ekstrim, terus kondisi dari kesehatannya juga, stunting tertinggi, begitu. Dan itu kondisi-kondisi yang sangat memilukan hati. Gitu. Dan aku juga belajar gitu tentang yang namanya misi. Misi itu bukan hanya sekedar penginjilan saja, tapi lebih dalam dari itu misi secara integral. Dan seringkali kita sebagai dokter gitu ya hanya berpikir kalau dokter itu hanya sebatas mengobati pasien gitu. Tetapi lebih dari itu. Aku belajar bahwa dokter tuh harus memperhatikan tidak hanya kondisi kesehatan pasien, tapi di balik itu mungkin ada kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, kondisi seperti pengetahuan, tingkat ekonominya yang kurang, tingkat pengetahuan yang rendah, begitu. Dan itu seringkali menjadi hal yang luput dari pandangan kita. Slide. Dan ada ayat dari firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan aku gitu dari Matius 25 ayat 38 sampai 40. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau teladan dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi aku belajar kalau menolong orang-orang yang termarginalkan atau terpinggirkan itu adalah salah satu dari firman Tuhan yang
tadi aku sudah bacakan gitu. Berarti kamu melakukannya juga untuk aku gitu. Slide. Nah, tema hari ini Who is my neighbor? Buat aku secara pribadi, orang yang terpinggirkan atau termarginalkan itu adalah tidak semata-mata orang yang miskin, tetapi sekelompok orang yang tertindas dan tidak mendapat haknya gitu. Dan karena kondisi tersebut, makanya mereka pasrah dengan keadaannya. Contohnya, bayi-bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif karena pemahaman ibu yang kurang tentang ASI, atau anak gizi buruk yang tidak mendapatkan penanganan atau pelayanan gizi yang baik karena akses yang sulit dijangkau. Lalu staf puskesmas misalkan di tempatku yang tidak mendapat haknya karena pimpinan yang berlaku semena-mena dan tidak transparan. Dan itulah orang-orang yang terpinggirkan atau termarginalkan yang menurutku ada banyak di sekitar kita. Slide. Dan ada beberapa pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan untuk aku kerjakan di sini. Dan ada satu ayat yang aku nikmati juga dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi untuk bisa melihat atau menolong orang-orang yang termarginalkan, kita perlu belas kasihan atau compassion gitu. Dari hati yang berbelas kasihan, dari hati yang tergerak oleh belas kasihan, maka ada wujud nyata atau action yang kita lakukan untuk menolong mereka. Slide. Ini adalah beberapa pelayanan yang aku kerjakan. Yang pertama rumah belajar. Jadi aku di tempat puskesmasku, di daerah puskesmasku juga aku membangun atau merintis rumah belajar, namanya Rumah Belajar Veritas. Berawal dari anak-anak yang dengan latar pendidikan yang kurang, di mana kondisinya di sana guru bahkan jarang masuk, kebanyakan guru honorer yang hanya digaji sedikit begitu. Dan bahkan kebanyakan anak-anak tidak mau ke sekolah karena sampai di sekolah hanya disuruh cabut rumput atau bersihkan WC begitu. Nah, di sini ada anak-anak yang kami bina di dalam tidak hanya secara pengetahuan tapi skill dan juga kerohanian begitu. Dan aku bersyukur banyak anak-anak yang semakin terbina di Rumah Belajar Veritas ini. Slide. Mungkin orang-orang juga berpikir ngapain gitu ya jadi dokter terus mikirin pendidikan anak-anak di sana, bimbel begitu, ngajarin anak-anak. Nah, tapi ya Tuhan menaruh anak-anak ini di hatiku dan akhirnya aku mulai mengerjakannya. Gitu. Berawal dari aku sendiri, lalu aku bisa mengajak beberapa teman-teman puskesmas untuk bisa menjadi pengajar di sana walaupun tidak ada basic pendidikan sebenarnya. Gitu. Tapi karena kerinduan hati kami untuk mendidik anak-anak di sana dengan pendidikan ya yang sebisa kami yang bisa kami kerjakan. Slide. Lalu yang aku kerjakan juga kelompok tumbuh belajar KTB. Aku ada membina kelompok KTB di sekolah tinggi, salah satu sekolah tinggi di SOE. Begitu. Ini adalah adik-adik KTB yang aku layani. Gitu. Bersyukur Tuhan percayakan mereka untuk aku bina. Slide. Ya, selain itu juga aku dengan beberapa teman-teman yang di dalam satu pelayanan kami mengadakan baksos sosial di daerah-daerah yang sulit dijangkau, yang aksesnya sulit bagi masyarakat di sana untuk menikmati pelayanan di Vaskes gitu. Jalannya rusak, bahkan untuk mungkin pakai BPJS gratis, tapi untuk mengakses pelayanan kesehatannya membutuhkan biaya yang besar, bisa 50.000 sampai 100.000 itu hanya pergi saja belum kembalinya begitu. Jadi memang banyak daerah yang masih sulit dijangkau. Slide. Ya, ini juga masih sama, slide lagi.
baksos yang kami kerjakan juga bersama dengan teman-teman. Lalu ada pelayanan sinergi yang kukerjakan juga di sana, yaitu salah satunya klinik, membantu di klinik misi Ume Manekan yang ada di Soe. Slide. Dan ini juga klinik ini juga merawat anak-anak gizi buruk, ya, TFC, Therapeutic Feeding Center. Jadi anak-anak gizi buruk yang tidak bisa ditangani di puskesmas di daerah-daerah dirujuk ke klinik Ume Manekan. Lalu yang berikutnya adalah Yayasan Genaritas. Ini yayasan pendidikan. Aku juga tergabung di dalam Yayasan Genaritas ini, menolong anak-anak di dalam pendidikan yang ada di daerah-daerah. Slide. Berikutnya adalah aku terus tetap mengerjakan pelayanan di puskesmas. Ini ada kisah yang menarik. Ada satu anak yang di sebelah kanan saya ini anaknya dulu mamanya mengalami retardasi mental, lalu dia dibawa ke posyandu dan aku lihat mengalami pneumonia. Nah, di situ langsung kami rujuk gitu. Tadinya memang kondisinya berat, orang tuanya nggak tahu karena retardasi kalau ini anak sakit berat gitu. Akhirnya kami segera rujuk dan sekarang puji Tuhan masih hidup dan sudah sangat besar gitu. Slide. Ini pelayanan-pelayanan yang ada di posyandu. Ini salah satu posyandu yang ada di wilayah kerja saya. Tidak ya hanya seperti gubuk begitu. Slide. Tapi mereka semangat membawa anaknya ke posyandu. Nah, what's next? Selanjutnya apa yang Tuhan mau untuk secara pribadi aku kerjakan di sini? Next. Kerinduanku adalah memperbaiki sistem kesehatan yang ada di SOE secara khusus gitu ya, melihat banyak orang-orang di sana yang membutuhkan tempat kesehatan ya, membutuhkan puskesmas tetapi sulit dijangkau dan kondisi puskesmas yang masih jauh, sangat kurang di dalam sistem yang ada begitu. Jadi butuh sekali pembenahan. Obat-obatan yang banyak yang kosong begitu ya. Alat-alat juga kurang begitu. Dan Tuhan rindu untuk aku bisa mengerjakan lebih dari itu gitu, yaitu masuk di dalam sistem. Makanya aku jadi PNS di sini walaupun aku lahir besar di Jakarta dan memutuskan untuk menjadi PNS di SOE gitu, dan kerinduannya bisa mengubah sistem, bisa masuk ke dalam pemerintahan dan mengubah sistem di sini walaupun tidak mudah ya pastinya. Slide. Dan berikutnya kerinduanku juga membangun Children's Care Center. Jadi membangun suatu yayasan yang memikirkan tidak hanya kesehatan anak-anak, tetapi anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan atau pendidikan yang layak dan juga bisa menikmati bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Begitu. Slide. Dan aku menutup sharingku ini dengan Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Banyak dari kita pasti menemukan orang-orang yang tertindas, yang miskin, yang mengalami termarginalkan dari kondisi ya. Dan Tuhan memanggil kita untuk menolong mereka. Mari membuka hati kita, mata kita, telinga kita, mendengar seruan mereka, dan bergerak untuk mengerjakan, menolong mereka, mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Shalom. Terima kasih banyak buat Kak Ririn sharingnya. Luar biasa banget. Bersyukur
melihat bagaimana Tuhan memanggil Kak Ririn untuk boleh melayani di sana dan punya hati yang begitu besar untuk masyarakat di sana gitu. Nah, teman-teman, saatnya kita juga merenungkan gitu ketika eh, kita melihat eh, pada zaman Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan punya hati yang begitu besar untuk mereka yang eh, tertindas, untuk mereka yang terpinggirkan dalam komunitas. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita bertemu dengan mereka yang mungkin terpinggirkan gitu dalam komunitas, dalam lingkungan kita sehari-hari, apakah kita sudah punya belas kasihan seperti Kristus? Apakah kita punya kerinduan untuk mau melayani mereka? Atau jangan-jangan selama ini kita seringkali acuh tak acuh, bahkan merasa terganggu gitu dengan keberadaan mereka di sekitar kita. Teman-teman, kita mau minta Tuhan untuk uh, buka hati kita, bahkan tuh minta Tuhan untuk memberikan hati seperti hatinya yang mau mengasihi, yang mau melayani mereka yang ada di sekitar kita. Kita menyanyikan lagu Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Dr. Adiana Esti. Sebelumnya aku mengingatkan kepada teman-teman kalau nanti setelah pemberitaan firman Tuhan akan ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau kalau teman-teman mau bertanya secara anonim boleh dikirimkan secara personal chat ke aku. Oke, kepada Kak Esti dipersilakan. Terima kasih. Aku dikasih kesempatan untuk men-sharingkan sesuatu yang menurut aku sebuah kekecewaan sebenarnya dari Tuhan. Gitu. Aku senang banget sharingnya Ririn tadi. Gitu. Aku senang banget gitu. Itu sesuatu yang aku istilahnya dulu aku pengen banget pergi ke daerah melakukan hal-hal yang seperti Ririn lakukan. Tapi ternyata hal itu berbeda itu. Aku tidak
tidak dikirim seperti Ririn dan melakukan romantisme pelayanan di daerah gitu, tapi ada sesuatu yang lain gitu. Dan di sini ternyata banyak sekali hal-hal yang luar dugaan gitu ternyata bisa dilakukan gitu. Dan orang-orang itu ada di sekitar kita. Mungkin kita sendiri kadang-kadang nggak sadar bahwa mereka ada gitu. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, selamat malam Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk boleh melihat teladan pelayanan bagi sesama kami. Tuhan, kami merasa bahwa hidup diri kami lemah, bahwa diri kami sulit kali mengenali sesama kami. Tapi Tuhan, pada saat ini kami mau belajar, biarlah kami juga boleh melihat setiap orang yang Engkau izinkan untuk kami jumpai, melihat mereka sebagai sesama kami. Ajari kami Tuhan, berikan kami hatimu, berikan kami matamu, berikan kami tanganmu, berikan kami kakimu, biarlah segala hal yang kami lakukan boleh mencerminkan dari kasih-Mu dan dari teladan-Mu. Tuhan, ini hidup kami yang kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, izinkan aku off video, aku akan share screen. Berdiri, terima kasih duluan. Oke. Ya, siapa sesamaku gitu. Who is my neighbor. Nah, ada satu buku sebenarnya, aku cari-cari nggak ketemu tentang bagaimana mengasihi sesama kita. Aku cari itu, ini di mana sih ini buku? Buku itu udah lama banget waktu aku masih kuliah. Nah, aku dulu masih melihat bahwa sesamaku adalah orang-orang yang jauh di sana yang bisa dilayani dari kegiatan misi. Nah, sekarang kita ngelihat tentang gambaran gereja gitu, gimana sebenarnya orang-orang melihat gereja kayak apa sih gitu. Kita sedang mungkin teman-teman kita bereaksi, nggak apa-apa teman-teman boleh chat cerita ngasih tahu gimana sebenarnya gambaran gereja yang mungkin orang-orang sekitar kita melihat kayak gimana sih sebenarnya gereja itu. Ya, kadang-kadang kita melihat gereja tuh yang megah gitu kan ya, yang keren, yang gede, yang penuh apa ya, ada musiknya, ada macam di sana gitu. Tapi kadang-kadang gitu ada juga gereja yang kecil di pedesaan yang indah, yang cakep segala macam gitu. Ya aku pernah masuk ke gereja yang dibuat dari tanah liat gitu. Benar dari tanah lumpur yang didirikan itu setengahnya, terus kemudian sisanya itu bambu-bambu gitu. Ya, gambaran gereja. Tapi setiap orang misalnya di kota gitu tanya gereja, pasti mereka berpikir adalah bangunan yang megah. Nah, gambaran orang Kristen. Aku tinggal di tengah keluarga Muslim non Kristen, dan banyak juga lingkungan yang non Kristen. Dan mereka melihat bahwa orang Kristen itu katanya bajunya bagus, gitu. Bajunya bagus, keren, cantik, ganteng, pokoknya keren, pokoknya enak dilihat gitu. Berbeda dengan penampilan mereka. Ini yang satu, Mahatma Gandhi gagal menjadi orang Kristen karena dia melihat gambaran ini gitu. Ketika dia memakai pakaian yang sangat kumuh, dia mau masuk gereja, ternyata ditolak karena dia tidak bersepatu dan hanya menggunakan pakaian ala biksu yang dililit-lilit gitu ya. Nah, itu yang bikin dia, ketika dia tidak boleh karena pakaiannya tidak bagus, ya dia gagal menjadi orang Kristen. Nah, mungkin kita harus berubah juga. Ketika kita melihat hukum kasih gitu ya, hukum kasih kan kasihilah samamu seperti dirimu sendiri gitu. Itu nggak ada kata kecuali gitu, kecuali yang ini, kecuali yang itu gitu. Semua hukum kasih ada kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bertanya sebenarnya kayak gimana sih yang sama kita, apakah mereka yang tinggal di desa, di kota ataupun gimana. Ya, kita ngelihat kabar sukacita. Kita lihat di Yesaya 61. Mari kita buka bareng bersama-sama.
ayat 1 sampai 3. Yuk kita open mic, kita baca bareng-bareng Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia Telah telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang kurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti agung, minyak untuk pesta gantikan kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Terus kita baca di Markus 15 bersama-sama. Kalau sudah siap, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh mereka dunia, Injil kepada ya segala makhluk. Injil kepada segala makhluk. semua makhluk. Segala makhluk tanpa kata kecuali. Terus kemudian kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca bersama lagi. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Jemaat yang rajanya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu mampu memberitakan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kepada dari terangnya yang terangnya yang ajaib. masih banyak sebenarnya ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bagaimana kita diminta untuk bisa menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang, semua makhluk tanpa kata kecuali si ini ya, kecuali golongan itu gitu. Semuanya masuk. Kita melihat juga teladan Tuhan Yesus gitu ya. Kita melihat di Matius 4 ayat 23 sampai 25. Di sana kita lihat bagaimana Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang banyak, berkeliling ke seluruh Galilea. Itu juga di Lukas 6 ayat 7 sampai 19. Begitu juga di Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ini yang di Matius 9 ayat 35 sampai 38 ini yang akhirnya membuat aku ya udah deh gitu. Ya udah deh Tuhan, terserah deh Tuhan maunya di sini ya udahlah gitu. Terus gimana lagi, nggak bisa ditawar, nggak bisa pergi gitu. Ya, kita diminta berkeliling ke kota, bukan hanya ke desa, tapi ke kota. Bukan cuma di rumah ibadat, tapi juga ke seluruh pelosok gitu. Bahkan satu yang justru sangat berkesan adalah sengaja datang ke Gerasa untuk menemui orang yang kerasukan. Sengaja banget, cuma satu orang. Gitu. Tapi itu bermakna. Betapa berharganya satu jiwa. Mungkin kita pergi, kita nggak ada orang yang bertobat, nggak ada yang bisa jadi, nggak ada yang mendengarkan suara kita, tapi kita tahu bahwa dia disentuh oleh Tuhan juga. Ada satu yang sebuah pengingat dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ini jadi dulu aku ada satu anak yang diadopsi gitu di rumah itu, dan dia dari keluarga Muslim. Terus kemudian dia sangat senang sekali dengan Matius ini. Dia bilang gini, sebenarnya apa sih susahnya untuk mengasihi orang? Gitu. Dia selalu senang sekali baca satu buku cerita gitu yang ada raja yang menyamar jadi pengemis, raja yang menyamar jadi gelandangan, atau raja yang akhirnya minta makan, terus kemudian ada satu orang yang memperhatikan, terus kemudian akhirnya dia dikasih hadiah dari raja gitu. Ya mungkin gini, kita pun juga
kita bisa melihat bagaimana Tuhan hadir dari orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin buat kita mereka bukan siapa-siapa gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan? Ada banyak pelayanan yang bisa dilakukan di banyak tempat. Tadi yang Riri sudah banyak kerjakan, ya, dia bisa melakukan kunjungan ke daerah, dia bisa mengadakan sekolah gitu. Yang bisa dimulai dari area yang dekat kita, bergabung dengan pelayanan yang ada sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Satu hal yang paling penting, komitmen dan konsisten itu. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan cuma minta komitmen dan konsisten. Makanya ketika ada orang yang mau melayani, bilang minta izin menguburkan orang tuanya dulu, kamu nggak layak. Maksudnya dia harusnya ketika dia berkomitmen, ya karena mengubur itu kita nggak tahu kapan, tapi dan itu hanya dalih ya untuk kembali sebenarnya dan konsisten. Kadang-kadang pelayanan itu romantis di awal, habis itu ketika hal itu mengecewakan, akhirnya kita mundur. Kita membutuhkan komitmen dan konsisten. Nah, ketika kita melayani, ada orang-orang yang tidak terjangkau, unreached people group gitu ya. Bisa ada di mana aja, dari pedalaman yang tidak terjamah hingga di kota besar. Dengan community development. Ini dua-duanya di Tambora. Yang satu kita mengedukasi masyarakat tentang narkoba. Yang satu lagi kita mengedukasi orang tua untuk bagaimana memberikan nutrisi. Hal yang begitu bertentangan ya gitu. Kadang-kadang kita mikir ngapain nih orang kota diajarin tentang nutrisi, tapi ternyata stunting juga terjadi di kota loh gitu. Di Tambora ternyata kasus stunting itu cukup banyak gitu. Dan di Tambora itu banyak sekali anak-anak yang berumur 16 tahun tapi sudah punya anak sudah bercerai dari suaminya atau istrinya gitu. Dan itu hal yang sepertinya hal yang wajar buat mereka gitu, karena mereka berpikir setelah selesai menyelesaikan SMA, SMP ataupun SMA, mereka tidak tahu harus mengapain lagi. Yang terjadi adalah ya udah gampangnya nikah gitu. Dan di sini kita memberikan edukasi. Gimana sih caranya jangan nikah dulu, ada cita-cita di depan. Gitu. Kita masuk lewat community development. Dan di sana juga menjadi sasaran empuk untuk drug dealer itu untuk masuk gitu, untuk jualan gitu. Karena apa? Mereka miskin, gampang dijebak untuk menjadi diperdagangkan sebagai kurir narkoba. Duitnya gampang didapat, pelanggannya ada, terus kemudian resikonya cuma satu, masuk penjara. Nanti ada yang nebus gitu loh. Tapi yang itu sebenarnya agak sedikit mengerikan situasi seperti itu. Nah, di sini kita ngasih edukasi bahwa itu bukan cara yang benar. Mereka bisa cari usaha yang lain. Jadi kita latih mereka untuk bikin sesuatu yang kira-kira bermanfaat bagi keluarga mereka. Anak jalanan. Kayaknya sih ngasih anak jalanan uang itu gampang banget. Tapi itu membuat mereka tidak kembali ke tempat mereka gitu. Mereka merasa bahwa jalanan adalah tempat untuk mencari uang. Nah, kita mengedukasi ke mereka bahwa mereka harus punya masa depan, harus punya sesuatu yang dibanggakan gitu. Ada banyak anak-anak jalanan di daerah Tanah Abang yang akhirnya mereka bisa kuliah gitu, bisa menjadi sarjana. Anak jalanan di daerah Tangerang bahkan mendapat beasiswa sampai ke luar negeri. Bahkan ada yang sekolah di kedokteran. Takjub kan? Ya. Hal yang tidak pernah terpikirkan ternyata mungkin gitu. Aku punya teman di Kamboja, itu pun juga sama. Dia anak jalanan, kemudian dia diambil oleh lembaga misi gitu, misalnya bukan dia ada orang tua yang satu anggota gereja, terus kemudian dia dididik dan akhirnya dia mengambil kedokteran dan sekarang dia menampung anak-anak jalanan itu di rumahnya gitu, entah dia yang dalam keadaan biasa sampai yang hamil gitu. Jadi anak jalanan ini rentan untuk mendapatkan perlakuan yang enggak manusiawi ya gitu, misalnya dipukulin
mendapatkan kekerasan seksual itu kayaknya hal yang biasa. Nah, kita mau ngajarin mereka itu tidak biasa. Mereka harus bisa mempertahankan diri dan mereka berhak untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Di lapas yang sebelah kanan memang sengaja aku blur gitu, karena ini ada mukanya orang. Waktu masuk di lapas, aku pikir gini, ngapain ya, gini, apa yang bisa kerjain di sini gitu. Toh semuanya udah ada gitu, ada sistem yang mengerjakan. Tapi tidak begitu ternyata, tidak begitu caranya. Nah di situ akhirnya aku mengambil beberapa orang dilatih untuk bisa merawat orang sakit yang di sana. Bahkan ada satu yang bisa, aku takjub banget dengan kemampuan mereka untuk ketika habis dilatih. Bahkan ada yang bisa sampai bikin slide untuk pemeriksaan BTA, basal tahan asamnya TB. Itu hebat banget. Cuma sayang karena ya begitulah ceritanya, akhirnya anak ini justru dipindah. Kita ngelatih juga bagaimana mereka bisa men-screening teman-teman yang lain yang kecanduan, apa dia pecandu atau bukan, mereka yang mengalami gangguan mental ada. Kalau misalnya teman-teman tahu Mini dan Asis, mereka canggih untuk ngerjain gitu loh. Kan aku kadang-kadang lupa mereka yang lagi, Bu, ini nih dia kayaknya kecanduan ganja deh, Bu, gitu. Kayaknya masih begini deh, Bu. Justru mereka yang lebih aware gitu. Kira-kira teman-teman ngelihat ini ada yang aneh nggak? Silakan. Aku sih kita berespon aja nggak apa-apa. Ada yang aneh? Ada sesuatu yang mau di gambar ini? Apa kira-kira? Ini kalau background-nya itu waktu pohon Natal di, aku lupa ya, Senin City kalau nggak salah. Apa? Iya, betul. Ini adalah transgender. Gitu, transpuan. Ada teman yang sharing, dia bilang gini, aku nggak mau ketemu mereka. Kenapa? Takut, gitu. Takut didatengin, takut ditempelin gitu. Tapi transgender juga membutuhkan sentuhan gitu kan ya, membutuhkan zaman kasih. Agak sedikit menyedihkan karena apa? Aku pernah ketemu di sharing dari mereka, ada yang demi makan tempat tinggal, mereka menjual tubuh mereka dengan harga 5.000 euro untuk jadi pekerja seks. Jasa seksnya hanya dibayangkan 5.000 gitu loh. Istilahnya toilet aja 2.000 gitu kan ya. Dan mereka bisa menggunakan gorong-gorong, got yang kering gitu untuk menjadi tempat transaksi mereka. Infeksi menular seksual jangan ditanya, banyak di kalangan mereka. Bahkan di antara mereka beranggapan bahwa gini, kalau kamu belum punya infeksi menular seksual, kamu ini belum transgender sepenuhnya gitu. Ya, ini agak sedih banget sih. Nah, aku agak sedikit takjub dengan teman-teman dari ex-napi. Jadi waktu ketika aku selesai di lapas itu, ada beberapa teman yang di lapas itu menghubungi, Bu, Ibu Kristen bukan sih? Ya, aku Kristen. Bu, mau nggak nampung kami ketika kami keluar gitu. Terus deg-degan juga ya, karena aku tahu kasus-kasusnya mereka gitu. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Tapi di awal karena aku masih sembunyi-sembunyi dari orang tua, dari aku, dari adik-adikku, aku bilang ya nggak di rumah, aku yang nemenin kalian pergi kemana aja. Jadi aku pergi sama mereka, itu bisa pulang jam 2 pagi gitu, jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu.
kita keliling sharing firman Tuhan ada segala macam di mana aja gitu. Terus satu saat mama saya tahu ketika ulang tahun dari persekutuan ini, mama saya nanya, ada anak yang datang, dia bilang gini, kamu waktu itu kasusnya apa di lapas? Oh ini pembunuhan gitu. Mama saya kaget, aduh pembunuhan. Terus nanya sama yang suka jemput-jemput aku gitu. Kasusnya apa? Oh iya, waktu itu tante aku hilaf, aku jadi melakukan pemerkosaan. Ini kok anak aku pergi sama yang kayak beginian gitu. Ya udah, di rumah gitu. Ya udah, akhirnya mereka ngumpul di rumah. Sampai ya ada kasus apa namanya? Kita selalu berdrama, banyak hal gitu yang istilahnya kalau diceritain seru, tapi kalau ngalamin sendiri nggak seru gitu. Dimana kita pernah digerebek, pernah juga kita disandra gitu oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi ya udah gitu, nggak apa-apa. Satu proses. Dan aku takjub ketika mereka akhirnya yang justru lebih peduli ketika wabah COVID itu pertama kali kita langsung di lockdown gitu ya. Mereka langsung mikir kita harus cari uang buat apa gitu. Kita mau berbagi sama sesama. Jadi mereka tuh ngumpulin duit gitu. Ya udah aku minta teman-temanku ya, aku bikinin proposal ya gitu. Jangan, kami akan usaha sendiri semampu kami. Jadi mereka tuh ngumpulin dan itu luar biasa gitu loh. Selama 3 bulan tuh mereka bisa nonstop ngasih terus-terusan gitu di banyak tempat. Luar biasa. Aku ngambil dari satu buku. Nanti aku tunjukin ketika ini. Ada satu buku gitu. Ini aku terkesan dari buku itu dia tulis. Seseorang yang menemukan mata air di padang gurun tentu bersedia berbagi kepada orang lain tentang lokasi tempat itu jika ia peduli dengan orang-orang yang hampir mati kehausan. Buku ini ditulis sama Pak Jason Wong. Dia adalah katanya orang nomor 2 di lembaga pemasyarakatan gitu. Ya kita kalau ketika kita peduli, ketika kita ingin bahwa sesama kita membutuhkan oase gitu, kita nggak peduli lagi, kita nggak nanya, kamu siapa ya gitu, tapi yuk sini minum gitu, segala makhluk bisa datang. Ya ini bukan karena aku sih gini, maksudnya Tuhan menuntun aku untuk bisa sampai ke mereka gitu. Kadang-kadang aku berpikir bahwa aku yang membawa mereka gitu, atau aku yang memperkenalkan mereka, tidak, tapi mereka yang justru membuat aku belajar, oh ya sesama aku ternyata bisa siapa aja ya gitu. Bukan aku juga yang melakukan itu, tapi memang anugerah Tuhan memberikan kesempatan aku bisa bertemu dengan itu. Ketika kita bisa memberitakan firman Tuhan, ketika kita bisa menjangkau orang-orang dimanapun gitu ya, siapapun mereka, orang-orang di jalanan, orang-orang miskin. Ya Tuhan Yesus sendiri juga bilang ya orang miskin selalu ada padamu gitu. Ataupun orang-orang yang mungkin kita nggak mau deketin karena bentuk mereka yang aneh gitu ya. Apalagi misalnya ada seseorang gitu, dideketin oleh laki-laki gay gitu, kayaknya males. Atau misalnya kita yang perempuan dideketin oleh transmen gitu, transgender laki gitu, kayaknya takut ya gitu. Tapi ya, mungkin kita juga bisa mewartakan kasih Tuhan gitu, bahwa mereka juga layak Tuhan, bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Nah, siapakah sesamaku manusia? Bisa siapa aja. Ada hal yang waktu itu aku merasa bahwa nggak mungkin lah aku bisa berteman dengan mereka. Itu adalah orang-orang dari FPI. Dan itu menakutkan buat aku gitu. Karena kita udah tahu ya gimana reputasi mereka gitu. Tapi ketika mereka mendatangi kita gitu, kita ternyata punya kesempatan untuk mewartakan kepada mereka juga loh. Ya, mungkin kita takut, mungkin kita
kayaknya nggak punya apa-apa. Tapi sesamaku manusia itu bukan sesuatu yang jauh gitu. Dia ada di sekitar kita. Orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang mungkin sulit, yang kekurangan, orang-orang yang terpinggirkan karena penampilan mereka yang berbeda gitu. Paulus pun diberi kesempatan. Orang Samaria, perempuan Samaria itu pun diberi kesempatan. Bahkan orang yang kerasukan di Gerasa pun diberi kesempatan gitu. Jadi semuanya, yang penting adalah apakah kita mau bertemu dengan sesama kita gitu. Di sini bukan masalah apakah kita imam, apakah kita orang yang sangat rohani, tidak. Tuhan memilih kita karena yang penting kita mau. Karena perumpamaan orang Samaria yang baik hati kan bukan karena si orang bukan yang menolong orang yang kecelakaan itu, yang dirampok itu kan bukan imam, bukan orang Lewi, tapi orang Samaria. Bisa aja kita semuanya. Tuhan kita banyak, Tuhan di dunia ini banyak banget. Pekerjaannya sedikit. Orang yang mau pergi ke daerah sedikit. Orang yang mau melayani kota sedikit juga. Jadi sebenarnya di mana-mana ternyata sedikit semua ya. Gitu. Tapi ya kita bisa minta gitu. Paling tidak gini. Gimana caranya kita menyediakan diri kita gitu, seperti saya bilang ketika bilang ini aku Tuhan utus aku gitu. Jangan ini aku Tuhan utus dia Tuhan tuh, dia lebih rohani dari aku gitu. Enggak kayak gitu sih gitu. Ini aku Tuhan utus aku. Karena itu ketika pekerja itu sedikit, ya kita tahu bahwa pekerja sedikit, ya mari kita bersama-sama bekerja mengirimkan melakukan tuayan itu. Bukan hal yang mudah, tapi yang penting adalah komitmen. Bukan hal yang besar yang Tuhan mau, tapi hal-hal yang kecil yang mungkin kita bisa lakukan. Mungkin siapapun kita, mau kita di puskesmas, kita di rumah sakit, kita di pedalaman, kita di kota gitu, kita bisa melakukan. Mungkin gini, karena aku kerjanya di rumah swasta yang besar gitu, nggak mungkin dong aku bisa menjangkau mereka. Bisa kok gitu. Mungkin kesepian, mungkin orang-orang itu membutuhkan kabar sukacita. Nah, itulah yang kita bisa lakukan. Kita bisa manfaatkan di sana. Mungkin mereka kan juga nggak milih-milih kan, perwira dilayani, ibu dari Sirop Venesia dilayanin, orang Farisi dilayani, semuanya dilayani gitu. Jadi kita perlu belajar dari teladan Tuhan Yesus. Semua orang bisa. Terima kasih. Kalau ada respon, silakan. Terima kasih banyak Esti untuk sharing firman-nya, luar biasa sangat memberkati kita semua. Nah, aku mengundang teman-teman yang punya pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat, atau kalau mau chat personal ke aku juga boleh, atau kalau mau ada yang bertanya langsung raise hand juga boleh. Ya, sambil tunggu teman-teman, boleh ya Kak pertanyaan dari aku dulu. Jadi, Boleh, silakan. Jadi mau tanya sama Kak Esti, tadi Kak Esti cerita banyak melayani gitu yang di penjara, mungkin anak-anak jalanan dan lain sebagainya gitu. Aku ingin bertanya Kak, gimana tips and triknya dari Kak Esti gitu untuk menghadapi ketakutan terhadap mereka gitu. Karena maksudnya aku punya pengalaman gitu ketika berhadapan dengan waktu itu sih kalau aku pecandu narkoba gitu Kak. Itu ketemu waktu mau psikiatri, kemudian ternyata dia seperti memanipulasi, kemudian akhirnya jadi meneror dan lain-lain gitu lah. Kadang-kadang mau melayani mereka, tapi ada ketakutan sendiri gitu. Kalau nantinya ternyata aku dimanfaatkan nih atau aku ditipu atau gimana. Nah, ada tips and trick nggak dari KST atau pengalaman KST gitu gimana menghadapinya? Makasih. Ya, aku pernah sih ngelayanin pecandu narkoba, pernah. Pecandu dari jalanan pernah, pecandu yang lumayan punya status juga pernah. Gitu.
Dan memang mereka tricky banget. Itu benar-benar yang gini, memanfaatkan kenaifan kita untuk kepentingan mereka. Benar banget itu sih. Nah, di situ adalah gini, kita kan dibilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya benar-benar. Jadi kita menempatkan gimana ya caranya? Apa ya istilahnya yang gini. Jadi kita tuh menempatkan di posisi mereka gitu loh. Kalau aku membutuhkan sesuatu dan aku tahu bahwa orang-orang itu bisa menyediakan apa yang aku butuhkan, kira-kira aku akan melakukan apa? Terus yang kedua gini, tempatkan kita sebagai orang yang berotoritas, lebih punya posisi lebih tinggi gitu. Artinya gini, kamu silahkan memanfaatkan, tapi aku punya kekuasaan gitu. Aku bisa melakukan sesuatu buat kamu gitu. Terus kemudian gini, pecandu narkoba itu tuh untuk didekati. Jadi gini, ketika kita mendekati, kita jangan berharap bahwa dia langsung sekali terus jadi gitu. Nggak bisa. Karena mereka pertama ada withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome-nya golongan amfetamin itu jelek banget. Sangat jelek. Karena apa? Mereka biasanya psikopat. Gitu. Mereka psikopat. Jadi kita harus menempatkan diri sebagai seorang psikopat juga di depan mereka. Susah kan? Tapi ya gitu. Itu harus itu proses kok. Makanya kenapa komitmen dan konsisten itu perlu dilakukan tuh karena kita akan belajarnya. Kita nempel dulu deh sama orang yang udah expert dulu gitu. Terus kemudian nanti ketika kita sudah punya triknya sendiri, ya udah kita bisa ngerjain itu sendiri. Tuh. Begitu juga napi-napi ini. Memang juga ketika awal mereka melihat bahwa ini orang bisa dikerjain gitu. Tapi aku menempatkan bahwa aku punya otoritas, aku lebih tinggi dari kamu gitu. Ini bukan hanya kita menyombongkan diri atau memberikan kekuasaan gitu. Enggak. Pada saat itu kita meyakinkan mereka bahwa kita punya kendali gitu, bahwa kita itu tidak bisa dimanfaatkan gitu, bahwa kita pengen memberikan kebaikan, tapi bukan kebaikan yang naif banget gitu. Oh iya, ini bukunya ini nih, Sampah Masyarakat Menjadi Permata, yang Five Club-nya. Ya ini Pak Jason Wong, ya dia juga dari orang yang sangat tulus, sangat baik hati menurut aku sih, tapi ternyata dia bisa di dalam lapas gitu loh, yang mungkin karena lapas di Singapura kayaknya nggak jahat-jahat amat ya, tapi nggak tahu lah. Tuh. Ya, terima kasih banyak Kak Esti. Nah, buat teman-teman yang lain, apakah ada yang punya pertanyaan? Mau ditanyakan langsung boleh ke Kak Esti, boleh raise hand. Ya, Joey ada pertanyaan. Silakan Joey. Halo Kak Esti, selamat malam Kak. Namaku Hai Joey Kak, Joy. dari kampus UKI. Aku mau bertanya Kak, eh, mungkin Kakak ada pengalaman gitu Kak ya, dalam melayani kaum kaum transgender gitu Kak ya. Ketika kita mungkin Apa? ini Kak kaum transgender Kak. Oh iya, oke. Ya, ketika mungkin kita mendapatkan kesempatan untuk mungkin boleh melayani mereka, apa sih Kak mungkin yang menjadi goalnya gitu Kak? Apakah mungkin mereka back kembali ke merekanya atau mungkin gimana gitu Kak? Yang menjadi kita punya goal gitu Kak. Terima kasih Kak. Ya, yang paling penting pertama ada gini. Kita ingat bahwa kasih Tuhan buat semua orang kan ya, gitu. Ya mereka sadar dulu bahwa mereka juga dikasih sama Tuhan gitu. Terus kemudian mereka menemukan value mereka gitu. Dan ketika kita mengajarkan mereka, kalau aku sih ini ya paling tidak mereka mengerti bahwa hidup mereka berharga itu. Itu yang goalnya duluan sih. Aku belum tahu ke depannya akan gimana, tapi itu yang menjadi tujuan aku itu. Jadi paling tidak mereka tidak dimanfaatkan sebagai
korban untuk perdagangan, dan mereka juga merasa bahwa oh aku berharga kok gitu. Itu aja sih saat ini. Aku nggak tahu di depan. Oke Kak, thank you ya Kak. Sama. Oke, terima kasih pertanyaannya Joey. Ada teman-teman yang lain yang mau bertanya kepada Kak Esti? Boleh via chat, atau kalau mau tanya langsung boleh raise hand. Joey pernah main ikut persekutuan ya waktu itu dengan persekutuan ex-napi. Wah, Kakak biasanya melayani di lapas mana, Kak? Gini, aku tidak terbatas, jadi lapas manapun bisa itu. Maksudnya sekarang sih yang fokusnya memang lapas pemuda Tangerang sama lapas anak pria, karena dulu aku pernah mengerjakan di sana. Adakah teman-teman lain yang mau bertanya? Oke. Oke. Kayaknya ada pertanyaan anonim dikirimkan ke aku. Di pertanyaannya seperti ini, Kak. Dalam melayani kaum-kaum yang terpinggirkan, tentu terkadang ada keengganan. Jadi misalnya karena kita lihat kanan kiri, teman-teman kita pada ambil spesialis gitu, Kak. Gimana tipsnya supaya tetap bisa setia dalam panggilan kita? Gitu, Kak, pertanyaannya. Ya, aku juga sama. Aku dulu pernah berpikir untuk menjadi spesialis. Aku bukan orang yang nurut buat rencananya Tuhan, tuh aku nggak, sangat tidak nurut. Jadi kayak misalnya kayak aku mau pergi dulu gitu, aku ngotot banget untuk pergi ke daerah kan gitu. Terus kemudian itu aku beneran ngotot loh, beneran pergi ke daerahnya gitu. Misalnya aku pengen ke Papua, ya aku pergi ke Papua, tinggal di sana beberapa waktu, aku apply langsung gitu. Tapi ternyata ya nggak goal juga gitu. Pergilah ke Kalimantan, tapi sampai di sana juga dibalikin juga, mental lagi gitu. Terus kemudian pergi ke segala tempat untuk mewujudkan cita-cita, tapi ternyata nggak bisa. Kemudian mau untuk mengikuti program spesialis. Iya, 2 kali. Sampai akhirnya aku pikir gini, kalau sampai aku lagi dengan Tuhan, kalau sampai aku ketiga kali aku nggak keterima, ya bukan rencana Tuhan untuk aku spesialis. Dan benar ketiga. Dan yang ketiga ini benar-benar belum ujian sama sekali. Tapi ketika aku mau mengajukan tuh udah lagi gini. Kamu mau ambil waktu itu anestesi. Kamu mau ambil anestesi. Yang kedua tuh bedah. Tapi dok apa namanya ya, atasan aku itu dokter bedah, dia bilang katanya gini, enggak, aku nggak akan merekomendasi kamu gitu. Terus yang ketika yang ketiga anestesi itu baru lagi nyusun semua gambar, dia bilang gini, sih kamu tahu nggak, aku itu ketua apa bidang studi anestesi, semua anestesi di manapun gitu tunduk sama aku gitu. Jadi aku tidak memberikan rekomendasi. Pintu anestesi buat kamu tertutup. Belum start, udah digituin. Kayaknya langsung oke, sudah deh gitu. Dan pada saat itu gue pikir sepertinya Tuhan tidak mau. Sepertinya dokter umum lebih strategis. Dan aku sekarang ngerasain ya benar, dokter umum jadi lebih strategis dibanding ketika aku misalnya ambil jantung, bedah, anestesi, aku mungkin sulit untuk menjangkau mereka, tapi ketika menjadi dokter umum justru lebih mudah untuk ke mereka gitu. Triknya ya ngiri sih ngeliat teman-teman, aduh dia udah begini, dia begitu ya, duitnya banyak, karirnya sukses, dia lebih terkenal gitu. Tapi ingat gini, bukan orang besar, bukan sesuatu yang megah yang Tuhan mau, tapi ada hal kecil yang komitmen yang perlu kita lakukan. Ya kalau yang spesialis pun
mereka bisa melakukan hal-hal yang besar juga. Memang bagian mereka untuk hal yang besar. Kita di bagian yang kecil ya udah nggak apa-apa kok. Kan talenta itu masing-masing kan ya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan talenta itu juga masing-masing. Tuh. Oke, ya. Terima kasih banyak Kak Esti untuk jawabannya. Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Gloria di kolom chat. Aku bacakan ya. Ada beberapa teman yang LGBT. Mereka tahu secara agama kalau itu salah karena mereka pernah struggling dengan itu juga. Tapi mereka merasa kalau itu naturalnya mereka yang mereka juga nggak tahu kenapa begitu gitu. Gimana bisa melayani mereka sampai bisa menyampaikan bahwa itu tidak bisa diteruskan karena Tuhan tidak berkehendak demikian. Gitu Kak pertanyaannya. Ya gini, kadang-kadang memang jadi gini, orientasi seksual itu banyak sekali yang tidak mengerti. Orientasi seksual itu kalau kita pelajarin ya sakit kepala, nyut-nyutan lah gitu. Orang-orang yang kita melihat sebenarnya kelihatannya heteroseksual gitu, tapi orientasi mereka salah, homoseksual. Pertama gini, ini aku ketemu, jadi dia ini transman. Salah. Dia transpuan, dia laki-laki, dan dia merasa dia terjebak di tubuh laki-laki, tapi sebenarnya dia perempuan. Tapi orientasi dia homoseksual. Jadi dia, kalau kita ngeliat ini normal ya, laki-laki tertarik sama perempuan, normal dong. Gitu. Tapi ternyata gini, kasusnya dia adalah dia merasa terjebak di tubuh laki-laki tapi dia perempuan, tapi dia mau melakukan aktivitas seksual dia sama perempuan normal. Kita melihat normal, tapi tidak, ternyata di ini mereka salah gitu. Nah, mungkin kita tidak bisa mengajari mereka tentang masalah itu, tapi kita gini, kembalikan kepada masalah kesucian hidup. Gitu. Kesucian hidup. Nggak apa-apa deh kamu orientasi semuanya, nggak masalah. Tapi gini, itu hal adalah gini, jaga kesucian hidup kita. Kayak gimana sih yang Tuhan mau gitu. Mungkin kita bisa belajar dari Ed Sound. Saya lupa. Ada satu bukunya. Ada satu buku tentang ini gitu. Kalau nggak benar Ed Sound. Ya, kita apa sih yang kita butuhkan? Kebutuhan apa sih yang mendasar? Yang pertama adalah ketika kita membutuhkan mungkin keluarga, mungkin pelukan, mungkin teman sharing, teman berbagi gitu. Nah itu kalau kita bisa memenuhi, ternyata itu bisa membantu mereka gitu loh di situ. Mungkin ada teman-teman kayak ada Bang Sihol ya yang dia juga melayani teman-teman yang sini LGBT juga gitu sih. Jadi sebenarnya sama mau heteroseksual mau homoseksual atau orientasi kayak gimana pun, kembali lagi di satu tentang masalah kesucian hidup. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Esti. Ada pertanyaan satu lagi nih Kak, anonim juga. Oke. Menanyakan kepada Kak Esti, mungkin Kak Esti boleh sharing Kak bagaimana Tuhan boleh panggil Kakak untuk melayani di ladang misi yang sekarang ini gitu. Maksudnya apakah misalnya Tuhan ada kasih jawaban atau konfirmasi apa gitu kepada Kakak. Terima kasih. Saya malu kalau cerita. Tadi saya udah kasih pengantar, saya paksa. Jadi terpaksa gitu. Jadi kayak ya oke. Saya bukan orang yang nurut, saya ngotot banget. Jadi kalau misalnya kayak itu tadi, aku pengen melayani di Papua nih, aku ngotot di Papua, pergi ke Papua, aplikasi ke sana gitu. Tapi entah kenapa itu bermasalah berkas-berkas aku. Kemudian ya udah baliklah ke Jakarta. Terus kemudian aku pergi ke Kalimantan Tengah, waktu itu ke Kalimantan Tengah. Pokoknya aku masih ke sana gitu. Pergi ke sana, tapi sampai di sana apa namanya?
orang dinasnya tuh kayak gini, ngapain kamu kesini gitu loh. Itu yang terus padahal aku mendaftar dari pusat gitu, dan mereka nggak ada berkas-berkas yang masuk gitu. Loh gimana sih gitu, pusing ya. Eh, Sampai akhirnya dipaksa, ya kamu harus di Jakarta. Gitu. Dipaksa juga ketika apa namanya harus bertemu dengan NAP gitu. Jadi waktu itu ada penelitian, terus sebenarnya sih aku nggak pengen gitu, tapi ya udahlah ngebantuin temen gitu. Tapi ternyata aku betah gitu. Jadi penelitian udah selesai, tapi aku tetap di sana untuk melayani mereka itu. Dan terpaksa. Aku bisa ternyata di tempat aku kerja yang sekarang, aku bertemu dengan orang-orang seperti tadi, transgender, aku ketemu dengan pekerja seks, aku ketemu dengan korban-korban perdagangan orang gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ya harusnya apa ya idealnya tuh harusnya nurut sih, dengerin kata Tuhan gimana gitu tuntunannya gitu. Tapi saya tidak enak jawabnya, harus dipaksa dulu. Gitu. Thank you Kak Esi sharingnya ya. Kadang-kadang memang kita gak nurut tapi Tuhan balik-balikin lagi gitu ya Kak ya. Akhirnya tetap ini kan sampai di jalan yang Tuhan mau. Oke. Teman-teman, apakah masih ada yang punya pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, aku persilakan kepada Kak Esti untuk boleh menutup dalam doa, menutup firman. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di surga yang mulia, selamat malam Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk diskusi, untuk berbagi firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan, kami sadar dengan kelemahan kami. Kami tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk kami lakukan. Tapi kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana indah bagi sesama kami. Dan Tuhan tolong berikan kami kepekaan, berikan kami hati yang mau melayani Engkau untuk sesama kami, siapapun mereka. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang menuntun, dan Engkau juga yang membantu kami untuk boleh mengerjakannya. Ampuni kami dengan segala ketidaktaatan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau membantu kami untuk mengubah diri kami, untuk kami boleh peka panggilan Tuhan, untuk kami boleh melayani sesama kami. Ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak kepada Kak Esti untuk pelayanan firman-Nya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pelayanan Kak Esti ke depannya. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan mendengarkan warta dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh pengurus PMDKJ. Pada pengurus PMDKJ dipersilakan. Shalom teman-teman semuanya. Selamat malam. Perkenalkan saya Freddy. Di sini saya mewakili pengurus PMDKJ akan menyampaikan warta jemaat pada ibadah kali ini. Pertama-tama mungkin dari kami dari pengurus PMDKJ mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di ibadah kali ini. Semoga ibadah kali ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Berikut adalah daftar pelayan ibadah yang melayani kita di ibadah hari ini. Ada pembicara yaitu Dr. Adiana Esti, ada Dr. Elizabeth Budiani sebagai MC, Dr. Ruth Siagian sebagai pemusik, dan Dr. Ririn Purba sebagai perwakilan alumni untuk sharing. Terima kasih untuk pelayanan teman-teman sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat yang tertarik untuk melayani di PMDKJ dapat langsung menghubungi ke panitia atau pengurus PMDKJ. Berikutnya. Berikut visi dan misi PMDKJ, sedikit mengingatkan kembali untuk teman-teman sekalian. Visinya yaitu menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Dan misinya yaitu wadah pemuridan dan pengutusan koas atau profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya.
berikutnya. Pada ibadah kali ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui rekening BCA yang tertera di layar ataupun melalui dompet digital dengan nomor yang tertera di layar. Seluruh persembahan di ibadah hari ini akan digunakan untuk membantu pelayanan di PMDKJ. Seluruh ibadah PMDKJ akan dapat disaksikan di YouTube channel Perkantas Jakarta di playlist PMDKJ. Jadi teman-teman bisa share atau yang tadi terlewat bisa menonton kembali di channel YouTube-nya Perkantas Jakarta. Berikutnya. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PMDKJ di 3 bulan ke depan. Yang pertama, di bulan depan akan ada webinar dengan tema academic writing. Jadi nanti ada pembicara dan teman-teman bisa tanya jawab juga di sesi webinar nanti. Jadi mohon untuk teman-teman yang berkesempatan hadir untuk bisa hadir dan bisa mengundang teman-temannya yang lain yang mungkin tertarik dengan tema academic writing. Dan ada 2 tema selanjutnya di bulan Oktober dan November. Webinar akan berlangsung di tanggal 15 September di jam yang sama seperti ibadah tadi. Teman-teman nanti bisa akan dapat publikasi dari pengurus juga. Berikutnya. Untuk event yang berikutnya ada camp tahunan alumni yang diselenggarakan oleh Perkantas tanggal 7 sampai 9 Oktober 2022. Sudah full on-site ya teman-teman, jadi bukan secara daring. Tempatnya nanti di Wisma Kinasih Caringin Bogor. Dengan pembicara sesuai yang tertera di layar, teman-teman bisa mendaftar atau mungkin tanya-tanya lewat kontak person yang tertera di poster, atau bisa lihat di website kta.perkantasjakarta.org. Dengan pendaftarannya ada di link yang tertera di layar juga. Biaya kontribusinya untuk saat ini masih fase early bird, jadi 800.000. Teman-teman bisa bantu share ini juga ke teman-teman non-medis karena camp tahunan alumni itu sifatnya untuk umum. Berikutnya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh kembali beribadah bersama di persekutuan PMDKJ ini Tuhan. Meskipun secara daring kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menaikkan pujian untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk bisa memiliki belas kasihan, terutama kepada orang-orang yang mungkin termarginalkan, orang-orang miskin, orang-orang yang dikucilkan, yang mungkin sebenarnya tidak jauh dari kami, tapi ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami mohon ampun kalau selama ini kami terlalu acuh terhadap mereka ya Tuhan. Kami tidak peduli atau kami terlalu fokus untuk menyenangkan diri kami sendiri sehingga kami tidak mau untuk keluar dari zona nyaman kami dan melayani mereka. Engkaulah yang mengingatkan kami ya Tuhan untuk terus mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Engkau, sehingga biarlah kasih yang daripadamu itu yang menguatkan kami juga untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur untuk KST yang sudah menjadi pembicara, kiranya
Engkau yang memberkati dia dan keluarganya dan pelayanannya. Kami juga mau berdoa bersyukur untuk setiap pelayan yang lain. Ada Dr. Ebe, Dr. Ruth, Dr. Ririn, yang boleh menjadi MC, pemusik, dan sharing. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka yang sudah mau melayani Engkau. Engkau yang memberkati mereka di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, dan kiranya mereka juga boleh jadi berkat ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar mereka. Saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan pokok doa syafaat kami, kiranya Engkau yang mau mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk PMDKJ dan gereja. Untuk teman-teman yang wanita, aku ajak untuk bersyukur untuk ibadah yang sudah terlaksana. Mari berdoa agar Tuhan pakai PMDKJ jadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan berdoa untuk webinar academic writing yang akan dilaksanakan bulan depan supaya bisa memperlengkapi mahasiswa dan alumni. Untuk teman-teman yang pria, mari berdoa agar di tengah pandemi COVID-19 yang sudah hampir 3 tahun, gereja tetap bersemangat untuk menyatakan terang Tuhan. Berdoa juga agar setiap orang percaya tetap mengupayakan pertumbuhan rohani di dalam kondisi yang masih serba terbatas saat ini. Berdoa, dipersilakan. Untuk pokok doa yang berikutnya, mari berdoa untuk HUT RI ke-77, bersyukur untuk HUT Republik Indonesia ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mari berdoa untuk teman-teman yang wanita, mari berdoa agar Indonesia bisa segera pulih dan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Berdoa agar semua upaya pengendalian COVID, misalnya 3T, vaksinasi, dan upaya lainnya bisa terlaksana dengan baik. Untuk teman-teman yang pria, mari bersyukur untuk kondisi inflasi Indonesia per Juli 2022 sebesar 4,9%, yang mana ini lebih rendah dibanding rata-rata negara ASEAN dan negara maju di dunia. Berdoa agar perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah kekhawatiran terjadinya hiperinflasi di bulan-bulan mendatang. Berdoa agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat, termasuk terkait kenaikan kembali harga BBM yang sedang dikaji. Berdoa, dipersilakan. Untuk pokok doa yang terakhir, aku mengajak kita untuk berdoa untuk Kepolisian Republik Indonesia. Bersyukur untuk mulai terungkapnya kasus terbunuhnya Brigadir J oleh pihak kepolisian. Berdoa agar hukum bisa ditegakkan dan pihak-pihak yang bersedia menjadi justice collaborator tetap aman terlindungi dengan bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Untuk teman-teman yang pria, mari berdoa agar peristiwa ini bisa menjadi momentum untuk reformasi Polri sebagai institusi sehingga kepercayaan masyarakat kepada Polri juga meningkat. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau terus pakai PMDKJ untuk bisa menjadi berkat bagi mahasiswa, koas, dan alumni Medis Kristen ya Tuhan. Supaya kami juga bisa menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bang Freddy yang sudah memberikan warta dan memimpin dalam doa syafaat. Teman-teman, kita sudah mendengarkan sharing firman Tuhan, gitu. Dan kita diingatkan kalau Tuhan menempatkan kita dalam posisi kita, dalam lingkungan kita saat ini, baik kita yang masih kuliah maupun kita yang sudah bekerja, atau mungkin ada yang sedang internship, itu bukan dengan kebetulan gitu. Bukan dengan kebetulan Tuhan menaruh rekan-rekan kerja kita di sekitar kita. Bukan dengan kebetulan Tuhan mempertemukan kita mungkin dengan pasien-pasien atau dengan masyarakat yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan rindu kita menjadi berkat. Tuhan mau kita menyatakan kasih Kristus, menyatakan kabar sukacita, menyatakan Injil keselamatan Kristus buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan siapapun itu teman-teman, walaupun itu orang-orang yang mungkin dianggap terpinggirkan, mungkin itu orang-orang yang dianggap sebagai kaum marginal, Tuhan Yesus mengasihi mereka dan Tuhan juga mau kita mengasihi mereka sepertinya. Kita mau menutup ibadah hari ini sambil memberikan persembahan kita. Mari kita nyatakan kerinduan hati kita untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Make me a blessing. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us trust given to you in your need. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Pada KST dipersilakan untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat ibadah kali ini. Tuhan, segala apa yang telah kami dapat, boleh kami tanamkan di dalam hati kami, dalam pikiran kami. Biarlah kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan segala kelemahan kami bawa hidup kami, Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Siapapun mereka, dimanapun mereka. Juga ampuni kami akan kesalahan kami. Mungkin banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, di hadapan sesama kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Esti. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai, diberi kesempatan bersaat teduh sejenak. Amin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join di persekutuan kita pada sore malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Esti yang sudah melayani, Kak Ririn, Kak Ruth, dan para pengurus PMDKJ.